Saya lanjut dulu. Silakan Ustaz. Ya. Jadi Gus Betik sudah on itu. Beliau kalau on lah ya menggebu-gebu begitu. Itu berarti tandanya sudah on itu. Sudah kesadarannya sudah ada. Iya. Sekarang ini kalau kita melihat dari sisi Islam ya, kita ini sebenarnya semuanya itu agama Allah, mulai dari apa yang dibawa Ibrahim, Musa, Nuh, Musa, Isa, sampai dengan Nabi Muhammad. Kita sudah mengenal itu. Mari kita lihat yang mana di perjanjian lama Nabi Allah Isa itu adalah dikenal sebagai pendiri agama Yahudi. Apakah beliau kemudian nabi-nabi itu melakukan penebusan dosa itu dengan mengorbankan dirinya? Tidak ada satupun. Tidak ada satupun. Kemudian bagaimana menebus dosa? Kalau di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-54, Nabi Musa itu memohon kepada pengikutnya. Wa id qala Musa liqaumi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bitighatikumul ijl fatubu ila bari'ikum. Apa yang diperintahkan oleh Musa? Hai kaumku, sesungguhnya kamu itu telah mendolimi diri kamu sendiri. Dengan apa? Mengambil anak lembu kamu jadikan persembahan. Lalu apa perintahnya? Fatubu ila bari'ikum. Bertobatlah kamu. Kemudian faqtulu anfusakum. Ini nanti kita pembahasan faqtulu anfusakum itu bunuh dirilah. Apakah demikian? Nanti itu kita pembahasan tersendiri. Dzalikum khairul lakum, dan itulah yang baik bagi kamu. Jadi cara yang baik itu apabila kita berdosa bukan ditebus tapi bertobat. Itu ajaran Nabi Allah Musa. Ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ila akhir al-ayat, ayat yang ke-24. Lalu bagaimana dengan Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa alaihissalam yang sama saudara-saudara kita disebut Yesus. Ternyata Yesus pun memohon ampun sebagaimana tertulis di dalam Lukas 11 ayat 4. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan. Yesus pun memohon ampun. Apakah beliau mengajarkan umatnya dan pengikutnya untuk bertaubat, ataukah menebus dosa dengan mengorbankan manusia atau menggantung diri? Apakah demikian? Coba kita lihat Matius 18 nomor 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ternyata Yesus pun menyuruh bertobat. Kemudian Markus 1 nomor 14 sampai 15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. 15-nya, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah. Mantap. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi Yesus sendiri ternyata menyuruh orang bertobat. Nah, sejak waktu itulah Yesus memberikan ini yang Matius 4
17. Sejak itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Berkali-kali, mungkin masih banyak ini di dalam. Saya nggak mampu untuk melihat Bible, mungkin beliau-beliau. Tapi ini sedikit saja saya cuplek. Banyak kok ternyata perintah Yesus untuk bertobat. Ya. Kemudian selanjutnya kita melihat dari pandangan Islam. Apakah benar sih dosa orang itu bisa ditangguhkan kepada orang lain? Bisa diberikan atau diinfakkan kepada orang lain? Demikiankah? Coba kita lihat selanjutnya bagaimana dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada dosa waris? Al-Quran jelas menyatakan bahwa setiap individu akan menanggung dosa masing-masing. Sebagaimana dicantumkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah itu tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesamaan. Apa yang kamu lakukan, kamu tanggung sendiri. Apa yang baik kamu lakukan, kamu tanggung kebaikannya. Dan apa yang jelek kamu lakukan, tanggung kejelekannya. Mantap, mantap, mantap. Itu Al-Quran. Di dalam surat Fatir, surat yang ke-35, ayat ke-18, dikatakan, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Saya berdosa, saya yang tanggung. Anda berdosa, tanggung sendiri. Bukan urusan kami. Lalu, harus bagaimana? Kalau kita berdosa, apakah sebenarnya Islam itu mengikuti ajaran Nabi Musa? Apakah Islam mengikuti ajaran Nabi Allah Isa? Apakah Islam juga mengikuti ajaran Nabi Allah Muhammad? Ya. Di dalam surat Tahrim, surat yang ke-66 ayat 8, dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar tobat. Itu yang diperintahkan. Sesuai dengan Nabi Allah Musa, sesuai dengan Nabi Allah Isa, dan sesuai dengan perintah apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Garis lurus. Satu paralel. Paralel. Ya. Kemudian bagaimana bertobat? Bagaimana bertobat? Saya akan buka surat An-Nisa, surat An-Nisa ayat yang ke 17 ke 17 18. Oke. Saya bacakan di sini. Ini di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-17. Innama taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su'. Sesungguhnya taubat kepada Allah bagi mereka yang melakukan satu kejelekan, bijahalatin, dengan ketidaktahuan karena kebodohannya. Tsumma yatubuna min qarib. Dan kemudian dia segera bertobat. Jadi dia melakukan satu kesalahan karena kebodohannya, kemudian dia segera bertobat, faulaika yatubullahu alaihim. Tobat yang seperti itu yang diterima. Ya. Kemudian wa kana Allahu aliman hakima. Kemudian bagaimana dengan tobat? Ayat selanjutnya yang ke-18, wa laisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Dan tidaklah taubat itu kepada mereka yang melakukan satu kejahatan
hatta idza hadara ahadahumul maut, apabila sudah mereka dekat akan kematian, mereka melakukan satu kejahatan, tetapi sudah dekat mati, kemudian dia berkata, ya, kemudian dia bertohab, sudah mendekati kematian, qala ini tubtul an, sekarang saya tobat. No. Sudah mau mati baru tobat. Tobat. Ini bukan husnul khotimah ini. Fir'aun ini, Fir'aun. Ini Fir'aun, apa bedanya dengan Fir'aun? Fir'aun, ya. Fir'aun mau tenggelam baru dia mengatakan amanu bi rabbi Musa wa Harun. Islam tidak demikian. Kalau ada orang yang seperti ini sudah mau mati dia baru bertaubat, qala ini tubtul an walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Mereka itu mati dalam keadaan kekafiran. Ulaika a'tadna lahum adzaban aliman. Maka ancaman baru bagi mereka adalah siksa yang pedih. Jadi itu yang dibilang Islam itu dosa ya tobato. Tobat. Segera. Jangan ditunda-tunda. Menjelang mati. Menjelang mati baru mau tobat. Engko aku lek tuwek tobat. Yo nek sampai tuwek. Iya lek sampai tuwek. Nah, jadi itu saya pikir nanti kita bisa diskusi Diskusikan. lebih ini lagi. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan, saya pikir sampai sini dulu dari saya. Monggo dilanjut.